Guys, kalian bertiga berangkat dulu aja ke Sagara. Gue mau ambil mobil dulu di antar Jalu. Jalu? Emangnya dia mau, Ji? Malahan Jalu sendiri yang nawarin mau nganterin gue. Pasti Jalu juga punya tujuan. Benar nggak? Iya bener sih. Katanya gue mau diajak dulu ke rumah Mbak Darmo buat mastiin Mbak Darmo beneran udah meninggal atau belum. Tapi nanti ketemu sekte itu nggak ya? Ya semoga enggak lah. Iya, semoga nggak ketemu. Kelihatannya sih enggak ya. Dengan kecurigaan kita tadi, kemungkinan para sekte itu sore ini akan berkumpul di markas mereka. Benar juga sih. Tapi hati-hati ya, Yan. Siap. Ya udah, kalian juga hati-hati ya. Oke. Iya, Ji. Lo juga hati-hati ya. Siap. Semoga semuanya sesuai rencana kita. Amin. 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 Martin, nonaktifkan sirena. Kita masuk silent approach. Jangan ada sinyal mencolok. Siap, Komandan. Sirine off, tersamarkan. Komando 1 ke unit 2 dan unit 3. Dengar, perintah Komandan nonaktifkan sirine. Masuk mode senyap, ulangi. Mode senyap. Unit 2 menerima, sirene off, mode senyap aktif, jarak formasi aman. Unit 3 menerima. Sirena disembunyikan kecepatan stabil, mengikuti komando 1. Pertahankan formasi. Tidak ada manuver sampai titik masuk Zagara. Pantau kanan kiri, laporkan jika ada pergerakan. Komando 1 ke semua unit. Status wilayah rusa hitam, operasi senyap mulai sekarang. Unit 2 visual bersih. Unit 3 aman. Baik, kita masuk tanpa suara. Kau beneran kelinci. Apa-apaan ini? Masa kita salah sangka? Aneh. Ada yang nggak beres. Apa kita dijebak? Pak, Kalian di sini mau lihat kelinci? Iya Pak, kami jalan sekitaran sini. Kok taunya di sini ada kandang kelinci? Ya kami lihat dulu. Iya, ini milik saya. Apa kalian juga penasaran sama gua itu? kalau gua itu kenapa, Pak? Gua itu tempat untuk nyimpan kelinci saya. Kenapa harus di dalam gua, Pak? Iya, nggak apa-apa. Ada tujuannya. Ayo masuk. Biar kalian nggak penasaran lagi. Enggak Pak Laju, terima kasih. Kami masih mau jalan-jalan lagi. Nggak apa-apa loh. Kalian pasti ingin tahu sesuatu kan? Jarang-jarang loh ada pengunjung sampai sini. Kenapa lo ngalangin jalan? Minggir. Gak mau. Kalian udah memasuki kawasan kami tanpa izin. Kalau kalian mau keluar, izin dulu. Iya, kami minta izin untuk keluar dari kawasan kalian. Oke? Gak semudah itu kali. Kalian harus masuk ke goa dulu. Pak Laju, ini mereka siapa? Kenapa mereka ngalangin kami? Iya. Maaf ya atas ketidaknyamanannya. Mereka hanya menjalankan tugas. Jadi beneran Pak Laju yang ngelakuin ini semua? Kamu ini lagi ngomongin apa, Lena? Pak Laju, di dalam gua itu pasti ada Pak Wiri ya kan? Kamu ini pandai sekali berhayal. Bukan hayal Pak, polanya jelas. Wilayah Zagara ini pelan-pelan Bapak kuasai. Tapi masih ada satu yang Bapak anggap sebagai penghalang. Pak Wiri ya. Menarik.
Kamu merangkai ceritamu sendiri, lalu mempercayainya. Berbahaya sekali. Itu imajinasi yang bisa menyesatkan. Kalau cuma imajinasi, kenapa kami harus dipaksa masuk, Pak? Ya, kami nggak memaksa. Nggak. Saya nggak maksa. Saya hanya mengundang kalian. Kalian udah datang dari jauh kan? Saya hanya memperlakukan kalian dengan baik sebagai tamu saya. Kami nggak ingin di Zagara ini ada penebalan lagi, Pak. Yang Bapak lakukan ini nggak benar dan nggak ada manfaatnya. Tuduhan besar. Tanpa bukti, hanyalah tuduhan. Ya memang begitu, Pak. Tapi bukti selalu meninggalkan bola, Pak. Orang hilang, orang meninggal, jejak ritual, wilayah yang Bapak sembunyikan, yang Bapak tutup, dan gua ini. Semuanya berkaitan. Tapi kenapa saya yang kalian tuduh? Pak Laju, tadi malam kami melihat jiwa biru itu di dalam mobil Bapak. Dan itu agak basah, yang artinya itu habis dipakai sama Bapak. Kalau orang lain pun pasti berkaitan sama Bapak. Iya kan, Pak? Tuduhan macam apa ini? Pak Laju, sebelum bertemu kami tadi malam, Bapak lebih dulu ke mobil untuk melepas jubah itu dan menyimpannya di bagasi. Setelah itu Bapak menuju pos karena mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak pastikan. Tapi di situ Bapak malah ketemu dengan kami dan memilih tampil sebagai Pak Laju yang baik hati. Bukan begitu, Bapak? Bisa saja itu bukan punya saya kan? Kalau saya dijebak gimana? Baik. Kami memang belum punya bukti yang cukup kuat. Tapi di dalam gua itu ada saksi hidup dan bukti bahwa Bapak melakukan ini semua. Kalian mau main apa itu namanya? Detektif-detektifan. Ya, Iya, Pak, benar sekali. Kami memang main detektif-detektifan. Dan Bapak pelakunya. Iya kan, Pak? Hehehe. Kalau Bapak bukan pelakunya, ya nggak ada alasan dong Bapak menahan kami di sini. Jadi ya biarkan kami pergi. Menahan? Enggak. Saya hanya memastikan semua yang keluar dari sini itu enggak ada yang salah paham. Iya, kalau Bapak bukan pelakunya, kenapa bertindak seperti itu? Orang nggak bersalah itu nggak pernah nutup jalan orang lain. Kalian ini datang tanpa izin. Kalian mengamati tempat saya, menyimpulkan lalu menuduh. Saya hanya menjaga keseimbangan. Menjaga atau menyembunyikan sesuatu? Itu bukan pilihan yang saya suka. Kebenaran nggak selalu aman bagi yang belum siap. Iya, Pak. Yang lebih tepat itu nggak aman bagi pelakunya. Ya terserah kalian. Masuk aja. Jika kalian yakin dengan tuduhan kalian, buktikan sendiri di dalam. Sebenarnya ini simpel. Jika di sini nggak ada apa-apa, harusnya biarkan aja kami pergi. Toh nggak ada apa-apa. Tempat ini bukan sekedar ada atau tidak ada. Kalian sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur begitu saja. Hei, bawa mereka masuk. Di depan ada personel jaga di titik akses masuk ke Zagara. Identifikasi. Bukan penjagaan biasa, Pak. Mereka membawa senjata laras panjang. Untuk kontrol pengunjung, prosedur normal cukup tanpa senjata api. Ini di luar standar. Sniper kita ada di mobil berapa? Ada di mobil 3, Pak. Baik, kita tetap di posisi saat ini. Instruksikan kendaraan 2 untuk maju perlahan. Lakukan pendekatan izin masuk ke area Zagara. Untuk kendaraan 3, instruksikan tetap hold position. Perintahkan sniper ambil posisi overwatch. Kunci target penjaga. Hanya bertindak jika ada indikasi ancaman langsung. Siap, Pak. Unit 2, dengar. Maju perlahan ke titik akses Zagara. Lakukan pendekatan komunikasi. Ulangi. Hanya komunikasi dan permintaan izin masuk. Jangan lakukan tindakan provokatif. Dan laporkan setiap respon mereka. Unit 2 siap. Unit 3, tetap di posisi sekarang. Pertahankan jarak dan jangan bergerak tanpa perintah. Sniper, ambil posisi overwatch. Kunci visual ke penjaga depan. Jangan bertindak kecuali ada ancaman langsung ke tim. Jika terpaksa menembak, lakukan tembakan terukur untuk menumbuhkan, bukan mematikan. Unit 3 siap. Semua unit tetap tenang, jaga formasi standby instruksi berikutnya. Siap.
makasih aja lu udah bantuin ambil mobil. Iya sama-sama kak, Jalu juga makasih. Oh ya soal badanmu gimana ya kak? Badanmu ya. Di sini rumah Pak RT atau Pak Lurahnya di mana, Janu? Pak Wirya kak balurannya. Oh, Pak Wirya Pak Lurahnya. Oke Jalu. Nanti kalau gue ketemu Pak Wirya di Lembah, gue sampein deh ke Pak Wirya biar segera diurus tuh jenazah badanmu dan segera dimakamkan dengan layak. Oke? Baik kak, terima kasih ya. Iya Jalu, sama-sama. Kamu hati-hati ya di rumah. Iya kak, kakak juga hati-hati. Ya udah Jalu, gue pergi dulu ya. Iya kak. Nah, gini kan enak. Jadi 4 nyawa. Jadi bisa sekalian, nggak kerja 2 kali. Tapi kayaknya ada yang kurang ya. Teman kalian mana nih yang satunya? Kenapa nggak sehidup semati? Gampang, disusulin juga bisa nanti. Pak Wirya, ternyata malam ini berpihak kepada saya. Malam ini cerah. Bahkan Bapak jadi ada temennya. Dan darah kalian pasti segar, darah muda. Lagi semangat-semangatnya menjalani kehidupan. Lagi semangat-semangatnya bermain detektif-detektifan. Angkat tangan. Wah, lari. Kok lari? Sniper, shoot. Siap, target tertinggi. Shoot. Makasih Ayah. Malah repot-repot Ayah ikut turun langsung ke sini. Iya ya, malah sampai sini juga. Nggak begitu, Rena, NB. Tadi ayah habis rapat sama Martin. Pas kebetulan mereka bahas tentang Sagara, ayah denger. Ya udah, sekalian ayah ikut nyusul sama Martin. Oh iya, jangan lupa dong, terima kasih sama Martin sama timnya. Iya Martin, teman-teman. Terima kasih banyak ya. Iya Martin, makasih. Iya bener, makasih Martin sama tim. Kalian geraknya cepet banget tadi. Iya, terima kasih. Kalau nggak ada kalian, ceritanya mungkin beda. Sama-sama Be, Lina. Teman-teman, ini memang udah jadi tugas kami. Melindungi siapapun yang butuh bantuan. Lagian, semua juga berkat arahan Mbak Harun tadi. Kami cuma menjalankan. Yang penting sekarang semuanya udah selesai dan aman. Gimana ya? Kita langsung pulang aja. Sepertinya di sini juga nggak ada penginapan yang buka. Iya ya, lebih baik kita langsung pulang aja. Malam juga makin larut nih. Orang-orang pada tarawih. Perjalanan juga masih panjang. Kita masih di hutan. Oh ya Ji, Jalu gimana? Oh iya, gimana ya si Jalu? Dia sebatang kara lagi kalau bapaknya masuk bui. Maaf, soal Jalu, nanti biar Jalu tinggal sama saya aja. Jalu masih ponakan saya. Oh, alhamdulillah Pak Wirya. Ternyata masih ponakan tuh si Jalu. Iya, istri saya itu adik ibunya Jalu. Oh gitu. Tapi Pak Laju kenapa begitu ya sama Pak Wirya? Ya namanya hidup yang nggak selalu lurus. Kadang orang berubah jadi iri karena takut kehilangan atau terlalu ingin menguasai. Tapi pada akhirnya kebenaran sama hati nurani tetap menemui jalannya. Iya sih. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan sementara, tapi jejaknya selalu tertinggal. Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Dan setiap pilihan punya harga. Saat seseorang memilih jalan yang gelap, dia juga harus siap menghadapi akibatnya. Dan ingat, kekuasaan tanpa hati nurani hanya membawa kehancuran. Tapi keadilan yang dijaga dengan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Oh iya, satu lagi pelajarannya. Kalau hidup lagi kepepet, jangan cari jalan pintas apalagi sama yang ngorbanin orang lain. Zaman Noma, gagal ya belajar, jatuh ya bangkit. Bukan bikin orang lain ikut jatuh. Santuy aja. Yang penting tetap waras. That simple.
Mana-mana kacamata Eiji. Wika. Ayo guys yuk. Udah waktunya tarawih juga nih. Yaudah, yuk. Mau makan bro. Hanya sangat sunyi, seperti pintu yang terbuka sedikit, memantulkan isi hati terdalam. Bayang gunung seperti bernafas di dalam kabut. Waktu terhenti, bahkan batu pun seolah ingat. Guys, kalian lihat juga nggak sih? Iya, Iya, yang Lena, gue lihat. Kayak gak asing. dejavu nggak sih? Siapa emangnya tadi? Benar kata Inbi. Kayak pernah gitu. Jangan bilang itu si